Baik, terima kasih atas waktunya. Kami saya Afnan Nadir dengan NIM akhir 32 bersama rekan-rekan kami yaitu Raka Arga Ahsantia Maharika, Dimas Ardani Putra Prasetyo dan Natal Indran Raharjo Pasarean akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul perancangan dan simulasi rangkaian dice roll digital menggunakan IC counter dan display 7 segment. Kita akan memulai presentasi ini dari latar belakang pertama yaitu eh, beberapa dekade terakhir, miniaturisasi komponen dan peningkatan efisiensi daya telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Terutama ketika pada tahun 60-an itu munculnya transistor-transistor logik atau TTL yang sering kita kenal dan berlanjut pada tahun 70-an itu munculnya complementary metal oxide semiconductor atau yang sering kita dengar sebagai CMOS dan munculnya display seven segment yang mengubah cara manusia mengolah suatu data yang sifatnya analog menjadi digital. Nah, setelah itu dilanjut pada tahun 2023, konsumen standar untuk IC-IC logik, baik itu TTL atau CMOS, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan akan berproyeksi baik akan terus meningkat hingga tahun 2032. Hal itu didekatori dengan meningkatnya CAGR yang lebih dari 5,8%. Nah, adapun kenapa orang-orang pada berpindah ke rangkaian digital yang rangkaian digital sederhana yaitu tentu karena dari rangkaian ini memunculkan display tegas, yang kedua memiliki rentang tegangan yang supply fleksibel dan memiliki konsumsi daya yang rendah dan tentunya pengendalian display tanpa microcontroller. Nah, tujuannya kami merangkai simulasi ini tentu yaitu pertama kami akan merancangkan konsep hiburan berbasis digital sederhana, tentu karena kami merancang dice roll. Yang kedua, kami akan menguji kinerja komponen digital yang telah kami rancang. Dan yang ketiga, kami akan melakukan simulasi dan evaluasi sistem kerja dari dice roll yang akan kami buat. Lalu apa tujuan kami melakukan simulasi ini? Pertama, merancang sebuah konsep hiburan berbasis digital yang sederhana. Kami membuat sebuah dadu digital ini adalah wujud aplikasi praktis ya, dari teori rangkaian elektronika yang telah kami pelajari, mengubahnya menjadi sesuatu yang interaktif. Tujuan kedua adalah untuk melakukan pengujian terhadap kinerja komponen digital secara langsung. Kami ingin melihat dan memahami bagaimana komponen-komponen dasar seperti IC555 sebagai timer pembangkit pulsa dan IC counter 4017 sebagai counter yang berinteraksi untuk membentuk sebuah sistem yang fungsional. Dan yang ketiga adalah melakukan simulasi dan evaluasi terhadap sistem kerja rangkaian, yang mana memastikan semua logika berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Berikut aku akan menjelaskan tentang komponen yang digunakan dalam rangkaian ini. Yang pertama ada LED, resistor, kapasitor, dioda, button, dan IC NL55 sebagai timer, dan IC 4017 sebagai counter. Berikut adalah rangkaian yang telah kami buat, yaitu pertama ada button. Button digunakan sebagai penghasil pulsa ketika ditekan dan berhenti menghasilkan pulsa ketika dilepas. Lalu ada IC 55 sebagai timer, lalu dibantu dengan resistor R1 dan R2 dan kapasitor C1 akan mengatur frekuensi impuls atau pulsa yang dikeluarkan oleh IC55 dan masuk ke IC4017 sebagai counter. Lalu IC counter ini akan mengirimkan pulsa secara berurutan lewat dioda yang fungsi dioda ini sebagai penyarah. Jadi setelah lewat dioda ini akan masuk ke LED masing-masing yang diposisikan sebagai dengan bentuk 313 yang divisualisasikan sebagai bentuk dadu. Dan ada resistor sendiri di bawah, yaitu ada R3 dengan nilai resistansi 330 itu sebagai pengatur voltase agar tidak terjadi overload power pada LED ketika dinyalakan. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme rangkaian yang kami buat. Rangkaian ini kami menggunakan input berupa sinyal clock. Sinyal clocknya sendiri dihasilkan oleh timer 555 pada mode astable. Jadi ketika tegangan di supply atau button ditekan, maka timer akan memberikan sinyal clock pada frekuensi tertentu. Nah, frekuensi yang kami gunakan adalah sekitar 480 Hz, di mana frekuensi ini cukup cepat sebagai suatu clock. Nah, output dari timer ini akan menjadi input untuk IC 4017 untuk melakukan counter. IC ini berperan untuk melakukan perhitungan atau menghitung angka dari angka 1 sampai 6. Lalu ketika angka 7 atau pin ke-6 ini nilai high, maka dia akan mengirimkan sinyal reset pada pin F15 ini atau pin reset. Sehingga dia akan melakukan perhitungan ulang dari angka 1 atau Q0. Lalu outputnya berupa LED, di mana di sini ada 7 LED untuk mewakilkan output
ada dadu yang dihasilkan, di mana ketika 6 LED yang menyala, maka outputnya berupa angka 6 pada dadu, atau 1 LED yang menyala, maka menghasilkan angka 1 pada dadu. Oke, simulasinya berikut. Nah, terlihat di sini nilainya seolah-olah random, padahal sebenarnya tidak. Karena nilai ini dihasilkan dari counter 4017 yang menerima clock yang berfrekuensi sangat cepat, sehingga perhitungan atau counternya juga sangat cepat, sehingga nilainya seolah-olah random. Oke, demikian presentasi yang kami lakukan. Mohon maaf bila salah kata. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.